Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya hari ini. Nah, hari ini bersama Mr. Paul, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui bagian-bagian telinga dan fungsinya. Lalu yang kedua, siswa mengetahui cara memelihara kesehatan telinga. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui persamaan kata dan lawan kata. Nah, anak-anak, di sini Mister memiliki gambaran antonim telinga manusia. Bisa anak-anak perhatikan ya. Selain menjalankan fungsinya untuk mendengar suara, telinga juga membantu mempertahankan posisi kepala. Cairan yang berada dalam telinga dapat membantu keseimbangan tubuh, sehingga tubuh kita dapat mempertahankan posisi dan koordinasi yang tepat. Lalu, telinga secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yakni telinga luar yang terdiri dari cuping dan misalnya. Lalu, telinga bagian tengah, telinga bagian dalam. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar adalah bagian dari telinga yang terletak di atas tulang tengkorak, yang tersusun dari otot, lemak, dan tulang lunak. Seperti namanya, telinga bagian luar dapat dengan mudah terlihat karena letaknya di luar tubuh. Fungsinya yang utama adalah untuk menangkap dan mengarahkan gelombang suara untuk menuju ke telinga bagian tengah, lalu untuk melindungi gendang telinga. Lalu, telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, saluran telinga luar, dan gendang telinga yang membatasinya dengan telinga dalam. Fungsi dari gendang telinga ini berhubungan dengan proses mendengar kita. Sangat bisa dibayangkan bagaimana jadinya jika selaput ini robek. Pastilah akan terjadi penurunan kemampuan mendengar kita. Lalu selanjutnya ada telinga bagian tengah. Bagian ini bertugas menjaga udara tetap seimbang, karena telinga tengah merupakan rongga yang berisi tekanan udara dan menjaga tekanan udara yang masuk ke telinga. Dinding dalam telinga tengah memiliki lapisan sel epithel, dan fungsi utamanya dari telinga tengah adalah menyampaikan atau meneruskan suara yang diterima oleh telinga luar kepada bagian dalam. Ada juga tuba audacus pada telinga bagian tengah. Tuba audacus adalah bagian yang menghubungkan telinga dan rongga mulut, atau yang disebut juga dengan faring. Tuba audacus memiliki fungsi menyeimbangkan tekanan udara telinga bagian luar dan tengah. Kemudian, telinga bagian tengah juga terdiri dari 3 tulang pendengaran utama, yaitu meules atau bisa disebut martil, incus atau landasan, stapes atau sanggurdi. Lalu ada telinga bagian dalam. Telinga dalam terdiri atas bagian tulang dan bagian membran. Telinga dalam disebut juga sebagai labirin karena bentuknya. Labirin tulang merupakan rongga yang terbentuk pada tonjolan tulang pelipis. Labirin membran terletak pada bagian yang sama dengan bagian labirin tulang. Namun, tempatnya lebih dalam dan dilapisi oleh sel epitel serta bersih cairan endolimf. Lalu, labirin tulang telinga dalam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu koklea atau rumah siput, vestibuli terdiri dari sakula dan utricula. Lalu, kanalis semicircularis, saluran setengah lingkaran. Nah, adapun cara merawat telinga, yang pertama,
Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Lalu yang ketiga, jika mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Nah, anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar tentang cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingatkah anak-anak cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, di setiap kalimat di gagasan pokok dan gagasan pendukung itu ada yang namanya kosakata. Kosakata tersebut ada yang memiliki padanan kata dan ada pula kosakata yang memiliki lawan kata. Lalu di sini Mister akan menjelaskan tentang persamaan kata dan lawan kata. Yang Mister pertama jelaskan adalah sinonim atau persamaan kata. Adapun contohnya seperti tabel berikut ini. Yang sama artinya, contoh, sudah sama dengan telah, amat sama dengan sangat, sebab sama dengan karena, ketika sama dengan saat. Dan yang hampir sama artinya, contoh, mati sama dengan meninggal, sama dengan wafat. Melihat sama dengan menonton, sama dengan menatap. Membawa sama dengan menenteng, sama dengan mengepit. Besar sama dengan agung, sama dengan raya. Lalu ada lawan kata atau antonim. Perhatikan tabel berikut ini ya anak-anak. Berlawanan kembar. Kata berlawanan kembar hanya terbatas pada dua unsur. Contoh, laki-laki, perempuan, putra, putri. Lalu, berlawanan bertingkat. Antara kata yang berlawanan masih ada tingkatnya. Yang tergolong berlawanan tingkat biasanya kata sifat. Contoh, jauh, dekat, tinggi, rendah. Dan berlawanan kebalikan biasanya diduduki kata benda dan kata sifat. Contoh, utara, selatan, bapak, ibu. Sampai di sini ya pembelajaran hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas pembelajaran 4 dan 5. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa.